sebuah penyesalan yang datangnya selalu terlambat. Setiap cerita kelam itu seringnya dimulai dari tempat yang kita rasa biasa aja kan? Sebuah desa yang tenang, kehidupan yang kelihatannya normal, sampai sebuah bayangan mulai merayap masuk dan mengubah segalanya, selamanya. Dan disinilah cerita kita dimulai. Kita bertemu dengan Wira, seorang pria yang hidupnya bisa dibilang sudah ada di titik paling rendah, terdesak oleh keadaan sampai ke jurang pilihan yang seharusnya nggak pernah ada. Coba kita bayangin ya, gimana rasanya jadi Wira. Warung satenya sepi melulu. Sisa dagangan yang nggak laku itu jadi kayak monumen kegagalannya setiap hari. Kalau di pasar, yang dia dapat cuma cemoohan. Begitu pulang ke rumah, yang menyambut dia adalah tangis lapar anaknya dan tatapan kecewa istrinya. Beban kayak gini, pelan-pelan, tapi pasti benar-benar bisa menghancurkan jiwa seseorang. Dan inilah puncaknya, titik hancurnya. Bukan soal kemiskinan atau cemoohan lagi yang bikin dia runtuh, tapi cuma satu kalimat sederhana. Kayaknya nggak enak. Gitu bisik seorang calon pembeli, terus pergi sambil ketawa kecil. Satu kalimat itu, rasanya seperti belati yang menusuk sisa-sisa harga dirinya yang terakhir. Sejak momen itu, ada sesuatu di dalam diri Wira yang retak, yang pecah. Dia bukan lagi seorang pedagang, dia bukan lagi kepala keluarga. Di matanya sendiri, dia cuma seorang pria yang gagal total. Dan dari puing-puing harga diri itulah, sebuah niat gelap mulai tumbuh. Ya, keputusasaan itu memang sering banget menuntun kita ke jalan yang salah. Dan buat Wira, jalan itu membawanya ke bawah bayangan sebuah pohon tua, tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangin. Malam itu, di bawah pohon angker itu, sebuah perjanjian dibuat. Sebuah kesepakatan dengan sesuatu yang gak seharusnya ditemui manusia. Apa harganya? Wira nggak tahu, atau lebih tepatnya, dia memilih untuk nggak mau tahu. Dia sengaja menutup mata dari konsekuensi yang sudah pasti menunggunya. Dan doanya pun terkabul. Kesuksesan datang begitu cepat, mungkin terlalu cepat. Tapi kan setiap keajaiban itu pasti ada harganya. Dan tagihannya pun mulai datang satu persatu. Perubahannya itu drastis banget. Warung yang dulu sepi, sekarang jadi pusat keramaian. Uang mengalir deras, nggak berhenti-henti. Cemoohan yang dulu dia terima, sekarang berubah jadi pujian. Wira dapat semua yang pernah dia impikan. Tapi bukan cuma nasibnya yang berubah. Wiranya sendiri juga berubah. Pria yang dulu kita kenal putus asa, sekarang jadi sosok yang sombong dan dingin banget. Saat dia mendapatkan semua yang dia mau, dia justru kehilangan bagian terbaik dari dirinya, yaitu kemanusiaannya. Pertanyaan besarnya kan ini, dari mana semua keberuntungan ini datang? Apa sih harga yang sebenarnya dia bayar untuk semua ini? Awalnya sih nggak ada yang curiga, cuma dianggap kebetulan. Tapi lama-lama, sebuah pola yang mengerikan mulai kelihatan jelas. Warung Wira mendadak laris manis. Dan di saat yang sama, satu persatu warga desa hilang setiap malam purnama. Dan puncaknya, semua korban ternyata adalah pelanggan terakhir Wira hari itu. Nah, dari yang tadinya kebetulan jadi bisik-bisik. Dari bisik-bisik jadi teror yang mencengkeram seluruh desa. Rasa takut itu akhirnya memunculkan keberanian. Warga desa sadar mereka nggak bisa diam aja. Mereka harus mengungkap kebenaran di balik semua ini. Nggak peduli seberapa mengerikan jawabannya nanti. Jadi, pada malam purnama berikutnya, dalam sunyi yang mencekam, mereka mengintai Wira. Dan benar saja, setelah tutup warung, Wira nggak pulang ke rumah. Langkahnya mantap, tanpa ragu, membawanya masuk semakin dalam ke jantung hutan yang gelap. Di sanalah, di bawah pohon terkutuk itu, mereka melihat sebuah ritual yang gak akan pernah bisa mereka lupakan. Wira berdiri diam, lalu membisikkan nama pelanggan terakhirnya ke dalam kegelapan. Dan seketika, angin berhenti total. Tanah bergetar. Sesuatu yang gelap dan mengerikan bangkit dari akar pohon, dan sebuah jeritan pilu terdengar sebelum akhirnya lenyap ditelan keheningan. Kebenaran itu akhirnya terungkap. Sebuah teriakan penuh amarah dan duka merobek keheningan malam. Nggak sanggup lagi bersembunyi, nggak sanggup lagi cuma jadi saksi, warga desa serentak keluar dari persembunyian mereka. Tertangkap basah, wajahnya pucat pasi, matanya liar. Wira coba membela diri, kalian nggak ngerti, aku lakuin ini buat bertahan hidup. Tapi pembelaannya itu langsung dipatahkan sama satu pertanyaan telak, dengan mengorbankan orang lain, dan untuk pertama kalinya, Wira terdiam, dia nggak punya jawaban. Dan saat itulah, bendungan kesabaran warga pecah. Amarah dan duka yang sudah lama mereka pendam meledak jadi kekerasan. Wira diseret, dipukuli, dihujani kutukan, nama-nama mereka yang hilang diteriakan tepat di wajahnya,
diiringi tangisan keluarga yang menggema di bawah cahaya bulan purnama yang berdarah itu. Setiap pilihan memang ada harganya, dan bagi Wira, malam itu adalah waktunya untuk membayar lunas semua utangnya. Mereka mengikat Wira di pohon yang sama, tempat di mana dia menukar jiwanya demi kesuksesan semu. Wira menangis, dia memohon ampun, tapi kata-kata penyesalan yang gak pernah ia ucapkan untuk para korbannya, sekarang, ya, gak berarti apa-apa lagi. Semuanya sudah terlambat. Para penduduk desa meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Hingga akhirnya, sebuah suara berbisik dari balik punggungnya, pelan dan dingin sekali. Perjanjian selesai. Akar-akar pohon itu seakan hidup, bergerak perlahan melilit tubuhnya yang gemetar. Jeritan terakhir Wira ditelan oleh pohon itu, dan malam itu sendiri. Dan disinilah kebenaran yang paling menyakitkan. Di saat-saat terakhirnya itu, Wira akhirnya sadar. Semua ini terjadi bukan karena kemiskinan atau cemooh orang lain yang membawanya ke titik ini. Bukan. Ini semua murni buah dari pilihannya sendiri. Sebuah kesadaran yang datangnya, sudah terlalu lambat. Saat fajar tiba, desa itu kembali tenang. Terornya sudah berakhir. Wira sudah lenyap. Kehidupan seolah kembali normal, tapi di balik ketenangan itu, ada luka dan pelajaran pahit yang gak akan pernah bisa dilupakan. Jadi, dari mana sebetulnya kehancuran itu bermula? Kisah Wira ini mengingatkan kita kalau kehancuran itu bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ia berawal dari benih kecil, sebuah pilihan yang kita anggap sepele, atau sebuah bisikan nurani yang sengaja kita abaikan. Di sanalah semuanya dimulai.